Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bendahara yang Tidak Jujur, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Bendahara itu dipecat oleh tuannya lantaran dia suka menghambur-hamburkan milik tuannya. Kepadanya dimintakan pertanggungan jawaban karena tindakannya yang tidak sesuai dengan keinginan tuannya. Bendahara itu dipecat. Kata tuannya, engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Mendengar keputusan tuannya itu, bendahara itu berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuatku? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Orang ini menyadari posisinya yang sangat terancam dan dia bakal kehilangan pekerjaan. Untuk menyelamatkan dirinya dan hari esoknya, inilah yang diputuskannya. Ia merekayasa surat utang orang yang berhutang pada tuannya dengan mengurangi jumlah tunggakan mereka dengan harapan orang-orang ini akan berbaik hati kepadanya dan akan menampung dia di rumah mereka. Ia melakukan jasa yang menguntungkan yang memiliki piutang kepada tuannya. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan itu, tuan itu memuji apa yang dilakukan oleh mantan bendaharanya itu. Dia cerdik, sekurang-kurangnya ia bisa menyelamatkan dirinya dari kehilangan pekerjaan karena ia bakal ditampung oleh orang-orang yang kepadanya ia telah berbuat baik. Apakah pendapatmu juga sama dengan apa yang disimpulkan oleh tuan yang telah dirugikan oleh sang bendahara itu? Saya justru berpandangan bahwa orang ini keterlaluan. Mengapa? Sudah merugikan perusahaan tuannya, ia masih sempat-sempatnya untuk memanfaatkan detik-detik terakhir ia menjabat untuk sekali lagi menguras harta tuannya. Yang punya utang 100 tempayan minyak cukup mengembalikan 50%-nya saja. Yang berhutang 100 pikul gandum cukup membayar 80% saja. Orang ini tidak peduli akan kerugian yang sudah pernah dia lakukan, sehingga ia harus menerima untuk dipecat. Ia bahkan masih melakukan kemurahan hati palsu kepada para pemilik utang kepada tuannya. Saudara-saudari terkasih, dari sudut pandang mana kita bisa melihat kehebatan seorang bendahara yang tidak jujur ini? Mengapa tuannya yang sangat mengetahui tindakannya itu justru memuji
apa yang dilakukan oleh ex bendaharanya itu? Coba kita perhatikan. Orang ini melakukan kebaikan untuk orang yang suatu hari nanti bisa juga membalas kebaikannya, meskipun apa yang dilakukannya itu tidak benar. Do ut des artinya saya memberi engkau supaya engkau memberi aku. Aku menolong meringankan Anda untuk melunasi piutang Anda, bahkan menguranginya sangat banyak. Maka sepantasnya kalau Anda juga membantu saya setelah saya tidak bisa menjadi bendahara lagi, sebab saya tidak bisa mencangkul, mengemis. Saya juga malu. Yang dipuji oleh tuannya adalah usahanya, kerasnya untuk menyelamatkan dirinya dari keterpurukan yang lebih besar yang bakal menimpanya setelah tidak menjadi bendahara lagi. Peluang sekecil apapun dimanfaatkannya agar dia tidak menjadi seorang pengangguran, tetapi masih bisa bertahan hidup. Fakta seperti ini yang dahulu 2000 tahun yang lalu sudah pernah terjadi. Sampai hari ini masih juga terjadi di negara kita ini. Seorang politikus pernah berkata, tidak ada makan siang gratis. Maksudnya, ya, kalau sekarang saya membantu Anda, besok Anda juga harus mau membantu saya. Saya mendukung Anda. Jangan lupa beri saya jabatan. Pilkada sudah di depan mata. Gelagat seperti itu mulai kita rasakan. Siapa berbuat apa? Kepadanya dijanjikan sesuatu. Orang melakukan apapun yang bisa ia lakukan agar dapat memperoleh manfaat bagi kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, kepada para muridnya Tuhan Yesus lalu memberikan wejangan ini. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sampai di sini, apakah semuanya menjadi jelas? Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini agar kita menjadi ugahari dalam memanfaatkan sumber-sumber yang bersifat keduniaan. Tuhan Yesus mendorong para pengikutnya untuk bermurah hati dengan harta yang mereka miliki, berbagi dengan orang lain, menjadi berkat untuk sesama. Namun tentu saja dengan cara-cara yang terpuji, baik dan benar. Ada saatnya setiap orang harus meninggalkan mamon yang bersifat keduniaan ini. Harta dunia tidak akan pernah bisa menyelamatkan, tetapi perbuatan baik dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang adalah catatan baik yang akan menghantar seseorang untuk memperoleh tempat di kediaman yang kekal. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang kau perbuat untuk saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Apakah aku sudah bermanfaat harta dunia ini untuk melakukan kebaikan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah mengingatkan kami untuk bertindak bijak terhadap hal-hal yang bersifat duniawi ini. Bantulah kami menjadi berkat melalui anugerah yang kami telah terima daripadamu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.